Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH ini. Dan kali ini pada video yang ke-416. Rekan-rekan, saya pikir semua sudah tahu ya kalau se-Indonesia ini kan saat ini kan sedang heboh itu, gempar gitu, tentang korupsi timah gitu kan. Kerugian negaranya sampai 270 triliun gitu kan. Ya, kasus itu saya juga sama dengan rekan-rekan kan masih dalam proses gitu kan. Masih dalam proses penanganan penyidikan gitu kan. Yang tahunya ya dari pemberitaan dari media massa online, media televisi kan menyiarkan itu kan. Kerugiannya sampai 271 triliun itu, kalau uangnya 100 ribuan katanya dari Jakarta ke Surabaya terus balik lagi sampai bolak-balik. Ya tidak dibayangkan kalau itu uangnya secara real itu ada gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi fokus saya itu bukan pada kasusnya gitu ya. Kalau kasusnya kan sudah berjalan. Kita percayakan saja kepada mereka yang melakukan penanganan, dan nanti di dalam proses peradilan kan publik bisa tahu, karena persidangan itu dibuka untuk umum gitu ya, kecuali hal-hal tertentu. Contohnya adalah tentang hal-hal yang asusila, kemudian terdakwanya itu anak-anak, itu memang bisa dinyatakan tertutup. Namun kalau kasus korupsi pasti dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga siapa saja kalau besok di sidang penasaran ya bisa mengikuti. Atau mungkin juga seperti yang dulu bisa disiarkan secara langsung atas putusan hakim melalui penetapannya. Jadi yang menjadi fokus saya bukan masalah itu, sekali lagi kita percayakan itu, namun pada komentar-komentar netizen. Jadi kalau ada berita belakangnya itu ada komentar, ya yang pada intinya minta untuk dihukum mati koruptor itu. Dihukum mati kan itu banyak sekali yang menang. Bahkan netizen itu juga mencontohkan itu pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor di negara-negara lain gitu kan. Nah, karena di Indonesia itu belum ada, mengingkar itu mungkin karena emosi ya, jengkel gitu kan, maka komentarnya hukum mati karena kerugiannya itu yang digembar-gemborkan itu kan 271 triliun rupiah kan. Tapi juga saya ternyata setelah mengikuti berita itu 271 triliun rupiah itu angka kerugian dari lingkungan yang diderita, bukan berarti uang di sini kemudian diambil uangnya senilai 271 triliun, ternyata kok bukan seperti itu. Nah, kembali lagi kepada hukuman mati, kepada rekan-rekan yang memberikan komentar hukuman mati, yang namanya komentar menurut saya sah-sah saja, karena kita juga dilindungi tuh hak berpendapat ya, sepanjang tanda kutip ya, jangan sampai juga melanggar norma, menyinggung orang kan gitu. Nah, seperti kasus ini juga, saya dalam hal ini juga tidak bisa menyinggung nama ya, nggak boleh. Kalau membicarakan kasusnya boleh-boleh saja, tapi kalau nama nanti bisa menjadi titik kumpul pengalian perhatian, malah justru ke SHMH perhatiannya. Nah, saya akan mengomentari atau mencari dasar-dasar hukum, apakah memang kira-kira itu apa yang dinyatakan atau diharapkan, bahasa saya ini ya, ini bahasa saya, oleh netizen yang mengharapkan hukuman mati bagi koruptor yang nilainya fantastis sampai 271 triliun itu, yang tersangkanya juga banyak itu, yang salah satunya adalah suami dari artis terkenal itu. Apa bisa gitu kan dihukum mati di Indonesia ini kan? Persoalannya kan untuk menjatuhkan hukuman itu bukan masalah suka tidak suka, mau atau tidak mau. Namun juga menjatuhkan hukuman itu harus memiliki dasar juga, sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan
bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Jadi termasuk besok itu hakim yang melakukan persidangan juga harus berdasarkan hukum, nggak boleh asal gergeten gitu kan, nggak boleh seperti itu, ada dasarnya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita membicarakan korupsi, kita akan masuk kepada apa sih ya tindak pidana korupsi itu apa gitu kan. Jadi tindak pidana korupsi itu diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 itu ada pada pasal 2, rekan-rekan, yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Itu bunyi pasal 1 pasal 2 ayat 1. Kemudian bunyi dari pasal 2 ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, terjawab kan? Ya, terjawab. Jadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada pasal yang menyebutkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian ada kata-kata dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, sehingga kan kita ada tanda tanya, lah keadaan tertentu itu keadaan tertentu yang bagaimana kan gitu kan. Tidak boleh kan asal gregetan itu kan, wah karena jengkel akhirnya mati, ya nggak bisa. Hakimnya marah langsung ketok palu mati semaunya sendiri, ya nggak boleh gitu kan. Kayak hakim parodi aja itu kan, nggak boleh seperti itu, nggak bisa. Bukan nggak boleh, tapi memang nggak bisa karena harus sesuai aturan. Nah, kemudian ketentuan dalam seperti apa sih yang dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor? Nah, ini penjelasan dari ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi seperti ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila, jadi keadaan tertentu adalah merupakan sebuah pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana tadi diatur di pasal 2 ayat 1, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sampai di sini dulu, kita bahas langsung. Jadi dapat dipidana mati, ketok palu mati itu dapat. Namun kalau korupsinya itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berarti ada undang-undang yang menyatakan ada sesuatu keputusan, ada sesuatu hal yang resmi yang dilakukan bahwa negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya. Nah, kalau sudah bahaya seperti itu, kalau sudah ada hal-hal itu yang dinyatakan secara resmi bahwa negara dalam bahaya itu, baru kalau ada korupsi, nah korupsi di kurun waktu itu yang dapat dipidana mati. Selanjutnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Oke. Bencana alam banyak terjadi, ada tanah longsor, ada banjir, termasuk di Kudus kemarin juga banjir. Ya kan? Tapi apakah bencana itu cukup nasional?
Ini mengatur pada waktu terjadi bencana nasional. Nah, kalau ada bencana nasional kok kemudian melakukan korupsi, termasuk yang bisa dijatuhi pidana mati. Yang selanjutnya, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, ya sudah pernah korupsi, sudah dihukum, keluar lagi korupsi lagi, kan itu kan ini kan. Ya. Atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, itu bisa. Pertanyaannya, apakah untuk kasus korupsi yang sedang terjadi yang 271 triliun itu katanya kan, itu pada saat kondisi negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Itu satu pertanyaan. Apakah itu? Kok menurut saya kok tidak gitu ya? Menurut saya tidak. Kita aman-aman saja negara kita. Pelaksanaan hajatan nasional juga aman-aman saja. Pemilu juga berjalan lancar, aman, terkendali juga ya kan? Enggak dalam keadaan seperti itu, tidak dalam keadaan bahaya. Dan tidak ada pejabat-pejabat yang berwenang menyatakan bahwa negara kita sedang enggak ada juga. Enggak ada. Kemudian pada waktu terjadi bencana nasional tidak ada bencana yang bersifat atau skup nasional. Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, menurut saya dari pemberitaan kok pelaku-pelaku ini baru pertama itu ya. Pertama itu banyak, ya kan? Pertama itu banyak. Pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter, ekonomi dan moneter enggak termasuk krisis moneter. Kalau krisis moneter itu kan kalau kayak tahun 98 itu kan ada krisis itu kan. Tapi ini kan juga tidak. Jadi bagaimana ini untuk rekan-rekan yang memberikan komentar atau saya kesulitan mengatakan apakah itu komentar saja atau harapan itu kan, atau juga saran pendapat, hukum mati kan itu, hukum mati saja, hukum mati, apakah itu komentar, apakah itu pendapat atau juga saran pendapat kan itu. Namun analisa atau kalau kita mempelajari hukumnya seperti ini. Dalam penjelasan ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 31 tahun 1999 jelas yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksud sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, baru dapat. Kalau tidak dalam keadaan salah satu di antaranya, berarti apa? Ya tidak dapat. Terus bagaimana kira-kira keinginan atau saran pendapat ini dapat dilakukan? Menurut saya bukan berarti saya membela ya, ini kita belajar hukum. Dengan adanya hukum-hukum yang mengaturnya adalah demikian, menurut saya ya kalau tidak bisa nanti walaupun itu keputusan hakim ya menurut saya, tapi sangat sulit itu hakim memutuskan itu kan, karena nanti hakim juga akan berbicara apa dasar aturan majelis memutuskan kan gitu kan. Sulit bagi saya, menurut saya kalau itu dijatuhkan sangat sulit. Andaikan itu akan dijatuhkan pasti ada terobosan progresif terobosan hukum itu. Namun demikian, mari kita ikuti terus perkembangan perjalanan kasus-kasus yang sedang ditangani korupsi 271 triliun timah ini ya, supaya pelaksanaannya kita doakan cepat, lancar, tidak ada hambatan, kemudian mendapat proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya pikir cukup jelas ini, sehingga ya bukan berarti mematahkan harapan ya kalau ini mengharapkan netizen yang ya, tapi aturannya seperti ini gitu kan, bukan berarti mematahkan. Saya mengemukakan pasal yang terkait itu kan, tapi keadaannya kok memang tidak termasuk ya. Bukan berarti kita ikut memasuki kerecoki, masuk prosesnya enggak, tapi kita membandingkan atas studi kasus atas kasus. Dan doakan saja sekali lagi kita kasus itu lancar dan cepat pelaksanaannya, juga prosesnya yang seadil-adil.
Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata salah, kata yang saya ucapkan keliru, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus, dan bagi yang belum subscribe, dipersilakan subscribe channel SAMH Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.